warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Negeri 1 Gresik yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pelaksanaan Pondok Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Dan harapan serta doa kita mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah sebagai hambanya, sebagai umatnya sampai dengan akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak kita di alam akhirat bisa memperoleh syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi bertema birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Saat ini kalian tentunya banyak berdiam diri di rumah, dan inilah kesempatan kita, kesempatan kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Yang artinya anak-anakku sekalian, dan Tuhanmu telah memerintahkan hendaklah kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini memerintahkan kepada kita sekalian agar kita senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyembahan kita kepada Allah itu hendaklah diikuti dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Para ulama menguraikan bahwasanya ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bergandengan. 3 perkara yang digandeng dengan 3 perkara yang lain. Manakala satu dilaksanakan, maka pasangannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya ayat ini memberikan makna bahwa sholat tidak akan bermakna apa-apa manakala
orang itu tidak mau menunaikan zakat. Ayat yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Maksudnya yaitu ketaatan kepada Allah itu tidak akan bermakna manakala tidak diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang ketiga yaitu Allah berfirman, "Anishkurli wali walidayya." Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ayat ini juga memberikan makna bahwa syukur kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang berupa keberadaan kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu maka kita wajib di dunia ini berbakti kepada kedua orang tua. Keberadaan orang tua kita adalah keberadaan kita. Kita tidak akan ada di muka bumi ini tanpa adanya keberadaan kedua orang tua kita sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi wa ya'taqihi." Rawahu Muslim. Yang artinya seorang anak itu tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali orang tuanya itu ditemuinya sebagai seorang hamba, kemudian dia membelinya dan kemudian memerdekakannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang amat beratlah kita untuk bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita sekalian. Oleh karena itu maka marilah kita bersama-sama senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 tadi Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Apabila kedua orang tua kita itu memasuki usia senja, baik salah satu maupun keduanya, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini berkata dengan perkataan yang menyakitkan. Dalam bahasa Al-Quran ini Allah melarang kita mengatakan perkataan kepada kedua orang tua kita. Ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang anak membantah orang tuanya dengan perkataan saja, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tua kita itu? Maka tentunya kita harus berkata dengan perkataan yang lembut kepada kedua orang tua kita. Ayat yang berikutnya surat Al-Isra ayat 24 Allah berfirman, "Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang, dan berkatalah dan berdoalah, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku sejak aku di waktu kecil.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kesimpulan daripada pertemuan kita pada kali ini adalah marilah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tolong carikan kisah seorang anak yang memperoleh kemuliaan disebabkan karena berbaktinya kepada kedua orang tua. Kalian kumpulkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh panitia, dan akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.